Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel. Tema kali ini berbicara tentang kenaikan kadar gula darah. Mengapa gula darah saya tinggi? Pertama, kita pahami dulu apa itu gula darah. Gula darah berarti zat gula atau glukosa yang terdapat di dalam darah. Satuan dari gula darah adalah miligram per desiliter. Jadi seandainya gula darah kita berada di angka 100 miligram per desiliter, artinya adalah di dalam 1 desiliter darah terdapat 100 miligram zat gula atau glukosa. Dari mana glukosa ini terbentuk? Glukosa berasal dari karbohidrat yang kita makan, kemudian dicerna dan menjadi bagian karbohidrat yang sangat sederhana. Glukosa adalah karbohidrat yang sangat sederhana dan tidak bisa dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Sekarang, berapa kadar gula darah normal? Kadar gula darah normal pada saat kita puasa, yaitu 8 jam atau 12 jam setelah puasa, itu berada di antara rentang 70 mg per desiliter sampai dengan 105 mg per desiliter. Dan itu dinamakan gula darah puasa. Sedangkan gula darah 2 jam setelah makan kurang dari 140 mg per desiliter. Ada istilah hiperglikemia dan hipoglikemia. Hiperglikemia apabila kadar gula darah itu berada di atas 300 mg per desiliter. Dan itu sudah menandakan lampu merah. Artinya sangat membahayakan bagi orang yang memiliki kadar gula darah di atas 300 mg per desiliter. Itu sekali lagi dinamakan hiperglikemia. Sedangkan yang hipoglikemia apabila kadar gula darahnya di bawah 70 mg per desiliter. Sama bahayanya dengan hiperglikemia. Selanjutnya, mengapa orang yang memiliki penyakit diabetes gula darahnya selalu tinggi? Sedangkan orang yang tidak memiliki penyakit diabetes gula darahnya selalu normal. Siapapun yang mengonsumsi karbohidrat, setelah dikonsumsi, karbohidrat itu dicerna, kemudian berubah menjadi karbohidrat yang sangat sederhana yang disebut dengan glukosa. Bagi orang yang tidak memiliki riwayat diabetes, glukosa masuk ke dalam aliran darah. Kemudian pankreas merespon. Setelah adanya glukosa di dalam darah, maka pankreas akan memproduksi insulin. Dan insulin akan mengangkut gula atau glukosa dari darah ke sel tubuh, yaitu ke sel otot dan liver. Nah, bagi orang yang tidak kena diabetes, sekali lagi, pengangkutan gula atau glukosa dari darah ke
sel otot dan sel liver itu berjalan dengan lancar, atau gula tidak menumpuk di dalam darah, sehingga gula darahnya normal. Apakah mereka aman? Belum tentu. Sebab setelah glukosa numpuk di dalam sel otot atau di dalam liver, glukosa akan berubah menjadi glikogen, yaitu sebagai energi cadangan, dan akan berubah menjadi trigliserida. Nah, apa itu trigliserida? Trigliserida itu semacam lemak yang terbentuk tadi salah satunya dari karbohidrat atau terbentuk dari kalori. Baik itu kalori yang bersumber dari protein ataupun dari lemak. Apabila trigliserida itu menumpuk dalam jangka waktu lama, dampaknya adalah trigliserida akan menjadi plak di dalam pembuluh darah. Apabila plak itu terjadi di pembuluh darah sekitar jantung, maka yang terjadi adalah penyakit jantung atau serangan jantung. Dan apabila plak itu terjadi di sekitar pembuluh darah otak, maka akan terjadi yang namanya stroke. Jadi, orang sehat pun akan terkena penyakit jantung atau stroke yang diakibatkan karena mengonsumsi karbohidrat terlalu banyak atau mengonsumsi kalori terlalu banyak sehingga menjadi trigliserida, dan trigliseridanya menumpuk menjadi plak di dalam pembuluh darah. Nah, caranya bagaimana agar trigliserida itu tidak menjadikan plak? Caranya adalah secara preventif mengurangi asupan karbohidrat dan mengurangi asupan kalori. Sekarang bagaimana kalau trigliserida sudah menumpuk di dalam sel lemak? Caranya adalah melakukan olahraga, sehingga trigliserida tersebut akan dipecah menjadi energi. Sekarang bagaimana dengan orang yang memiliki penyakit diabetes? Sama seperti halnya orang yang tidak memiliki riwayat diabetes, seandainya seorang penderita diabetes mengonsumsi karbohidrat, maka karbohidrat akan dicerna, kemudian karbohidrat setelah dicerna berubah menjadi karbohidrat yang sangat sederhana, yaitu yang disebut dengan glukosa, dan glukosa akan berada di dalam aliran darah. Nah, bagi seorang penderita diabetes, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Dan ini biasanya terjadi pada penderita diabetes tipe 1. Kalau pankreas tidak bisa memproduksi insulin sama sekali, berarti kadar gula atau kadar glukosa akan tetap berada di dalam darah, sehingga kadar gula darah menjadi tinggi. Apa solusinya? Jalan keluarnya adalah dengan cara suntik insulin, yang nantinya insulin akan mengangkut glukosa ke dalam sel tubuh, baik itu ke sel otot ataupun liver. Selain suntik insulin, yang memiliki gagal pankreas atau pankreas tidak bisa memproduksi insulin, itu adalah dengan cangkok pankreas.
Namun ini memerlukan biaya yang sangat besar. Yang kedua, pankreas memproduksi insulin. Namun, insulin yang diproduksi oleh pankreas tidak mencukupi. Mengapa ini terjadi? Seandainya pankreas sudah mengalami kerusakan. Jadi produksi insulinnya terbatas. Sehingga hanya sebagian gula atau glukosa yang bisa diangkut oleh insulin ke dalam sel tubuh. Bila diumpamakan saat mudik lebaran, pengangkutnya sedikit, penumpangnya banyak. Pengangkutnya adalah insulin, penumpangnya adalah glukosa. Bila mana pengangkutnya sedikit, tapi penumpangnya banyak, sehingga penumpang akan menumpuk di terminal. Begitu juga apabila insulinnya sedikit sebagai alat pengangkutnya, berarti gula atau glukosa akan tetap berada di dalam darah, sehingga gula darah tetap tinggi. Yang ketiga, pankreas memproduksi insulin dengan normal. Sehingga insulin berusaha mengangkut gula atau glukosa dari darah ke sel tubuh. Namun sel tubuh menolak kehadiran insulin yang dinamakan dengan resistensi insulin. Mengapa ini terjadi? Hal ini terjadi karena pola atau gaya hidup yang tidak sehat. Saya ambil contoh, umpamanya kurangnya tidur. Kurangnya tidur yaitu menghasilkan hormon yang akan mengganggu kinerjanya insulin. Sehingga insulin ditolak oleh sel tubuh. Jadi sekali lagi, terjadinya resistensi insulin itu karena pola atau gaya hidup yang tidak sehat. Untuk itu, agar tidak terjadi resistensi insulin, lakukanlah pola hidup sehat. Yaitu kelola stres, lakukan olahraga secara teratur, tidur yang cukup antara 7 sampai 9 jam, konsumsi low karbo atau mungkin zero karbo, dan lakukanlah puasa atau yang disebut dengan intermittent fasting. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.